Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kodlu RSUD Dr. Hasbul Abdul Majid Kota Bekasi sedang di halaman Masjid Darul Mutakin akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang bantuan hidup dasar untuk masyarakat bersama Ibu Happy Putra. Jangan lupa ikutin kami untuk kegiatan hari ini ya. Semoga lancar, amin. Safety dalam menghadapi serangan-serangan atau kejadian luar biasa yang mungkin kita tidak tahu kapan itu terjadi, dan mudah-mudahan jangan sampai. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Ibu Happy Susilawati dan tim dari RSUD Rumah Sakit Kota Bekasi. Semoga acara ini nanti bisa berlanjut dari untuk donor darah untuk yang kesekian kalinya. Jangan lupa antara 5 atau 6 kali donor darah sudah dilaksanakan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusdi, Ketua RW 029. Yang terhormat untuk Ketua Yayasan Bumi Mutiara Gading, ya, yang saat ini sebagai penyelenggara acara kegiatan. Ada 3 kegiatan, diantaranya kegiatan saya, ya, yaitu sosialisasi bantuan hidup dasar. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu yang telah hadir di sini, ya, untuk teman saya ini tim Kodlu juga berdiri, namanya Deden Apriandi. Bapak Ibu bisa melihat dia seperti siapa? Ini adalah Ariel Peter Pan punya RSUD. Ya. Beliau sering tampil juga untuk lagu-lagu Arielnya. Nanti kalau mau foto, ya, boleh. Ini Ariel Peter Pan kita. Kemudian saya membawa tim lagi, yaitu Agnes Saputra, bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar yang diberikan pertama kali sebelum bantuan yang lebih advance datang pastinya, ya. Dengan kita di rumah, kejadian di lingkungan kita pasti tidak punya apa-apa, yang ada adalah korban. Kita harus ngapain nih, gitu ya. Mari sama-sama kita belajar. Jadi untuk BHD ini berhubungan dengan segala penyakit yang akhirnya ke masalah jantung. Bapak Ibu tahu sendiri, jantung adalah organ yang sangat penting dan sangat vital sekali. Kalau jantung kita berhenti berdetak, apa yang terjadi? Mungkin selesai, game over, ya kan? Seperti itu. Kita tidak mau kejadian itu terjadi pastinya, ya. Karena serangan jantung, henti napas, henti jantung dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja.
Ada pasien saya nggak selalu harus tua. Ternyata umur 35 juga sekarang sudah terjadi serangan jantung. Jadi sayangnya lah jantung Anda. Gitu ya. Mari kita sama-sama belajar. Pantun ya. Ini teman saya juga nih. Nggak bernapas itu. Ya itu justru ya. Ini nanti kejadiannya tidak bernapas. Nggak usah pakai itu Bang. Kita menemukan suatu kondisi di sekitar wilayah Masjid Darul Mutakin, ada orang tidak sadarkan diri, jatuh tergeletak. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita penolong pastinya akan datang. Penolong datang menghampiri, ya. Penolong menghampiri. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah 3A. Aman, penolong. Jika Bapak Ibu mempunyai masker, silahkan dipakai masker sebagai alat pelindung diri. Dan perhatikan bahwa kita tidak membawa benda-benda yang berbahaya. Siapa tahu tukang instalasi listrik bawa obeng, ya, itu dibuang dulu ya, disimpan dulu. Atau ternyata apa saja yang membahayakan ya. Jadi yang pertama adalah aman diri. Kemudian selanjutnya aman lingkungan. Pak, Ibu, tolong minggir sebentar. Ada korban tidak sadarkan diri. Mohon kasih ruang. Ya. Kemudian aman korban. Kita perhatikan korban berada di lingkungan yang aman. Dan pastikan korban tidak ada benda-benda yang berbahaya di sekelilingnya. Clear. Selanjutnya cek respon dengan alert, digoyang-goyangkan. Kemudian voice, ya, dengan suara dipanggil. Jika kenal, panggil namanya. Pak Budi. Kalau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, panggil bapak jika laki-laki, panggil ibu jika perempuan. Tidak ada respon juga, lanjut dengan rangsang nyeri di daerah dada. Tidak ada respon juga, panggil bantuan. Penolong kedua. Pak Deden, tolong Pak, ada korban tidak sadarkan diri. Tolong panggilkan bantuan, telepon 119. Segera Pak. Baik. Selamat pagi, dengan saya Deden 119. Ada korban tidak sadarkan diri di area Masjid Darul Mutakin, Mutiara Gading. Ya, segera merapat Pak. Terima kasih. Ya, jadi berbarengan ya. Penolong kedua telepon sebenarnya bukan ada jeda, tapi dilanjutkan. Penolong pertama, kemudian cek nadi. Cek nadi yang terdekat dengan jantung, yaitu nadi di leher. Di mana letaknya? Bapak Ibu, kalau laki-laki itu ada jakun, ya silakan diraba. Kira-kira 1 sampai 2 cm, tarik ke belakang. Ya, dari depan tarik ke belakang. Disitulah ada nadi leher ya, atau nadi karotis. Sudah dapat? Silahkan diraba, berdenyut. Nah, di situ ya. Kita raba, letaknya di situ. Kita hitung selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang nadinya lemah. Kalau nadi lemah itu nadinya kurang dari normal, bisa 40, 50, maka hitungannya 10 detik, tidak boleh kurang kalau lebih kelamaan, ya, gitu. Sudah cek nadi 10 detik, simultan dengan pernapasannya. Mata kita ditujukan untuk melihat dada korban dan juga perut korban. Kita lihat ada pergerakan napas atau tidak. Ternyata pasien kita tidak bernapas dan nadi tidak ada, maka kita akan melakukan kompresi atau resusitasi jantung paru. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tangan kita berada di bawah ketiak korban.
Kemudian tarik ke tengah dada korban. Di situ letak kita nanti mau melakukan pijatan jantung atau kompresi. Posisi menentukan hasil Bapak Ibu. Kompresi harus dilakukan di wilayah dada. Di mana wilayah dada? Bapak Ibu bisa meraba nih yang di atas lekukan ya, yang di dekat tenggorokan. Nah, itu. Kemudian lekukan yang ada di ulu hati. Itu diraba dari atas sampai bawah. Itu tulang yang keras, itu adalah tulang dada kita. Ya. Nah, kita lakukan kompresinya itu di tengah tadi. Dari ketiak korban langsung tarik ke tengah di situ. Jangan di samping kanan kirinya. Itu adalah tulang rusuk. Berbahaya jika kita melakukan pijatan yang keras akhirnya menjadi patah. Ya. Kemudian posisi yang kedua, lihat tangan. Tangan kita mana yang di atas, mana yang di bawah lengan. Silahkan Bapak Ibu boleh. Biasa yang dominan berada di atasnya. Dan posisinya tangan yang di atas itu mengunci supaya gerakan kita nanti tidak kesana kemari. Ya, itu posisi tangan. Kemudian posisi lengan harus lurus, tidak boleh bengkok. Posisi lengan. Kemudian posisi bahu nanti condong ke depan. Karena tenaga berasal dari badan kita, kekuatan bahu. Kemudian kita lihat kaki. Kuda-kudanya juga harus bagus. Perhatikan untuk lutut yang sebelah kiri ya, itu harus sejajar dengan bahu korban. Kuda-kudanya yang jangan sampai ibu-ibu namanya perempuan terus ragel. Jika sudah benar posisi, baru kita memberikan pijat kompresi sebanyak 30 kali. Ada rumusnya ya. Kedalaman 5-6 cm. Bisa Bapak Ibu kira-kira berapa kedalamannya? Itu kita harus memberikan sedalam itu. Kemudian kecepatan 100-120 kali per menit. Ya. Kira-kira jadi setengah detik atau 1 detik. Kemudian recoil maksimal. Apa artinya recoil maksimal? Memberi kesempatan paru-paru dan jantung untuk mengembang. Kita kalau mau memompa itu harus ada isi. Nggak mungkin balonnya kempes. Jadi balon terisi baru kita pompa lagi. Jadi recoil maksimal. Ada gerakan memberi kesempatan paru-paru dan jantung untuk mengembang. Baru kita kompresi. Kemudian selanjutnya minimal interupsi, tidak boleh terputus-putus. Andaikan kita mau berhenti itu sangat minimal sekali. Misalnya teman saya kelelahan, kemudian memanggil tapi terus masih memberikan pijatan, bukan diam saja. Teman penolong yang mau menggantikan datang, baru lepas, langsung ganti, begitu ya. Jadi tidak boleh. Bang Deden, sini tolong bantu, saya udah capek, udah saya begini aja, jangan ya. Jadi harus terus gitu. Jantung kalau berhenti selama 8 menit, yaitu tadi game over ya. Jadi memang harus cepat. Kemudian kompresinya berapa? Kompresinya sebanyak 30 kali dan nanti 2 kali berhenti napas. Jadi untuk AHA 2020 Bapak Ibu sangat tidak dianjurkan untuk memberikan pernapasan buatan mouth to mouth. Tapi mungkin kalau keluarga sendiri kita pasti akan berikan. Jadi nanti kalau mau mencontohkan boleh dicontohkan ya. Tapi kita tidak menganjurkan Bapak Ibu menemukan teman atau siapapun itu tidak memberikan napas buatan ya. Ya, kita lakukan kompresi 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Berhenti 2 kali napas. Napas pertama, napas kedua, lanjutkan lagi dengan kompresi 30. Disebut itu ya Bapak Ibu,
Satu siklus itu 30 kompresi, dua kali kita hitungan berhenti napas. Nanti kita memberikan berapa siklus, yaitu 5 siklus. Itu setara dengan 2 menit. Kita ulang kompresi kembali 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Berhenti siklus berarti sudah 2 menit. Kita ngapain? Kita evaluasi kembali, yaitu dengan cek nadi kembali di leher. Cek nadi di leher simultan dengan pernapasan. Mata mengarah pada dinding dada dan juga dinding perut. Ada pengembangan dada atau tidak? Alhamdulillah sudah ada nadi dan sudah ada napasnya. Kita melakukan apa? Namanya posisi mantap atau recovery position yang akan diperagakan oleh Bang Ariel Dede. Ya, tangan korban yang sebelah kanan dekat dengan penolong dikeataskan. Tangan yang terjauh dari korban disimpan di bahu yang berlawanan. Kemudian kaki yang terjauh ditekuk. Penolong memegang bahu dan juga pinggul diarahkan ke penolong. Digulingkan, Bapak Ibu. Lihat, perhatikan kakinya harus mengunci. Ya, kalau goyang nanti tidak mantap lagi posisinya. Dan perhatikan juga korban terlihat posisi nyaman, bernapas dengan lega ya. Satu. Ya, ini adalah yang disebut dengan posisi mantap, Bapak Ibu. Jika kita dapatkan korban kita sudah ada nadi dan juga sudah bernapas. Ya, baik Bang Ariel. Alhamdulillah, itu namanya ROSC kalau bahasa kita. Jadi sudah bernapas spontan kembali ya. Itu untuk BHD, bantuan hidup dasar. Kemudian ada lagi, terkadang kita mendapatkan kondisi, kan ceritanya nih, Bang Putra itu habis makan bakso gitu kan. Semalam makan bakso ini di acara malam mingguan. Terus keselak gitu kan. Kalau orang keselak biasanya gimana atau tersedak gitu, pasti dia akan memegang lehernya. Kita lihat, berarti dia menandakan ini loh ada masalah di leher saya. Kemudian kita panggil, Bang Putra, Bang Putra, pasti tidak akan bisa berbicara karena posisinya sedang seperti yang sebelah kiri itu berada di dada korban ya. Kemudian posisi kaki juga ya, lihat. Jadi barangkali nanti korbannya ternyata lemah ya, jadi posisinya kita juga nggak ikut-ikutan jatuh. Jadi seperti itu. Kemudian tangan yang sebelah kanan itu di kepala ya, di kepala. Oh, ini kita mau melakukan tepuk dulu ya. Jadi tangan berada di punggung korban. Mungkin menghadap sini ya. Nah, biar kelihatan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini cara yang pertama. Jadi korban dibungkukan ya, kemudian ditepuk. Ya, tepuk. Sampai kapan? Sampai keluar ya benda asingnya. Gitu. Nah, andai nggak keluar juga, kita mau melakukan helmet manuver ya. Ada yang namanya abdominal thrust. Di mana? Pas di ulu hati, menghadap ke sana lagi. Nah, biar audien melihat. Ya, tangan yang satu di kepala, tangan yang sebelah kanan di kepala, kemudian tangan yang sebelah kiri mengunci, kaki tetap posisi kuda-kuda, ya. Kemudian dihentak-hentakan, Sebenarnya harus kenceng ya, cuma ini takut muntah. Pemerannya takut muntah. Ini sebenarnya kalau dihentak-hentakan pasti akan muntah dan keluar. Andai
andai nggak keluar juga, kita bisa dengan chest thrust ya. Jadi di tulang dada, sama di tulang dada. Biasanya ibu-ibu hamil ya, yang sudah hamil besar itu kan nggak mungkin kita di ulu hatinya. Begitu sama ya. Tapi nggak keluar juga nih. Bagaimana ini? Terlihat korbannya lemas, ya. Korbannya lemas. Nah, penolong akhirnya posisinya kita dudukkan, lanjut tidurkan. Saya juga kayak gini. Banyak orang yang takut untuk nolong. Ya. Mungkin ya seperti kemarin saya tabrakan, nolong, tabrakan kebetulan kita mau sholat jumatan, tabrak pakai patah. Orang aja mau nolong tuh takut, apalagi kayak gini. Umpama terjadi nauzubillah zalik, si pasien itu korban lewat, apa yang terjadi? Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa? Ridwan Khalidin, Pak. Oh iya, Bapak Ridwan, luar biasa pertanyaannya ya. Ini juga saya tunggu dengan pertanyaan itu ya. Jadi memang kalau kita menemukan korban, apa yang harus dilakukan kita itu memang harus ada saksi, Pak. Jangan walaupun kita sudah dibekali ilmu sama Bu Happy nih, pokoknya kalau ada orang yang nggak sadar diri, udah saya langsung mau nolong kayak gitu. Hati-hati, nanti dikira kita malah ya sebagai pelaku ya, pelaku akhirnya misalnya meninggal, dikira kita ya membunuh. Jadi memang syaratnya itu Pak, harus ada saksi. Kita mau melakukan ada saksi yang melihat seperti itu, gitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Acara hari ini